Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi. Hari ini kita kembali lagi ya belajar bahasa Indonesia tepat pada tanggal 1 September 2020. Adapun materi kita yaitu menggali informasi dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan peta pikiran. Nah, di kelas 5 kamu sudah belajar ya nak tentang peta pikiran dan kata tanya. Sekarang kita akan masuk pada menggali informasi dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Untuk menggali suatu informasi nak, kita perlu bertanya ya dengan kata tanya. Kata tanya itu dapat kita singkat dengan adik simbah, yaitu yang berarti kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam ini nak mempunyai fungsi masing-masing ya. Nah, sedangkan ciri khas kalimat tanya yaitu apabila kita ucapkan akhir kalimat bernada naik dan apabila kita tulis di akhir menggunakan tanda baca tanda tanya. Oke, udah tahu ya itu ya ciri khasnya. Selanjutnya, ini juga sebenarnya sudah kita pelajari tapi Umi ulang kembali. Adik Simba memiliki fungsi masing-masing. Adapun kata tanya apa berarti digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Sedangkan siapa untuk menanyakan orang atau pelaku, kapan menanyakan waktu, dari mana menanyakan tempat, mengapa menanyakan sebab atau alasan, bagaimana menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal, dan berapa menanyakan banyak, jumlah, dan satuan. Itulah fungsinya ya nak ya. Jadi kalian harus tahu, jangan lupa. Karena kalau kalian lupa fungsi ini, kalian tidak bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Di sini ada satu penggalan teks yang berjudul Kehidupan Suku Tengger. Ini ada di buku kalian juga ya nak ya. Kita baca ya teksnya. Salah satu tujuan wisata di Jawa Timur yang terkenal karena keindahan alamnya adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur. Kawasan Tengger dihuni oleh satu suku bangsa yang sangat kuat adat istiadatnya. Suku bangsa ini adalah suku Tengger. Masyarakat suku Tengger merupakan keturunan kerajaan Majapahit sehingga mayoritas menganut agama Hindu. Namun, seiring perkembangan zaman, agama-agama lain juga telah dianut oleh masyarakat Tengger seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Nah, itulah nak penggalan teks tentang kehidupan suku Tengger. Dari penggalan itu, teks itu, kita dapat menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Ya, pertanyaannya dapat kita gunakan kata tanya adik Simba tersebut. Namun, karena ini hanya penggalan teks, jadi mungkin tidak semua kata tanya dapat kita gunakan ya nak ya. Dari penggalan ini hanya contoh. Dari penggalan ini dapat kita gunakan kata tanya di mana. Masukkan nak kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya, di mana suku Tengger berada? Nah, ini ada pada paragraf pertama, yaitu Gunung Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur. Oke, itulah nak. Dapat kita gali satu informasi dengan kata tanya di mana. Selanjutnya, dapat juga kita gali dengan kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan suatu benda atau keadaan maupun perbuatan ya. Jadi, kita masukkan kalimat tanyanya. Apa agama yang dianut oleh mayoritas penduduk suku Tengger? Nah, dari kata tanya apa yang telah kita susun menjadi kalimat tanya apa agama yang dianut oleh mayoritas penduduk suku Tengger, dapat
kita jawab dengan informasi yang ada pada teks ini, yaitu di paragraf kedua. Beginilah nak cara menggali informasi. Jadi kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Dari teks itu barulah kalian dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Jadi caranya itu baca dulu teksnya. Setelah kalian baca teksnya, misalnya satu paragraf ada 4 kalimat. Dari kalimat pertama, dari pernyataan kalimat pertama, kira-kira kata tanya apa yang dapat kita gunakan? Lalu masukkan menjadi kalimat tanya dan jawabannya ada di kalimat pertama pada paragraf pertama tersebut. Jadi kamu harus mampu menggali informasi dengan membuat kata tanya ya nak ya. Nah, di lembar worksheet kamu minggu ini, soal nomor 1 itu ada soal dengan buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Hanya 5 ya nak ya. Tapi kamu membuat pertanyaannya berdasarkan teks yang ada, yaitu berjudul Detik-detik Proklamasi Indonesia. Caranya kamu baca terlebih dahulu per kalimat. Apakah kalimat pertama bisa kita masukkan dengan kata tanya apa atau yang lainnya? Selanjutnya peta pikiran. Peta pikiran itu nak merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya. Peta pikiran itu suatu teknik mencatat yang mampu mengembangkan pikiran dan meningkatkan daya ingat karena informasi disusun secara bercabang dari pokok pikiran pada teks informasi. Dengan membaca teks kamu dapat menggali informasi, dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, dan dengan membuat peta pikiran kamu dapat memahami penggunaan kata tanya. Itulah manfaat dari peta pikiran. Kita dapat membuat peta pikirannya seperti ini anak ya. Di sini hanya contoh ya anak ya. Jadi ada kata tanya kapan, siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana. Ini dari teks tadi ya, kehidupan suku Tengger. Nah, kamu buat kata tanyanya apa? Kalimat tanyanya, apa agama yang dianut oleh mayoritas penduduk suku Tengger? Jawabannya adalah terdapat pada teks tadi, teks yang telah kita baca, yaitu masyarakat suku Tengger merupakan keturunan kerajaan Majapahit sehingga mayoritas menganut agama Hindu. Selanjutnya bisa kita buat dengan kata tanya di mana. Di mana suku Tengger berada? Ya, pertama kita gunakan dulu kata tanyanya di mana, lalu buat kalimat tanyanya yang jawabannya ada pada teks. Begitulah nak cara membuat peta pikiran. Sampai di sini anak penjelasan dari Umi. Kalau ada yang kurang dimengerti, bertanya kepada Umi secara langsung ya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk pada materi teks eksplanasi. Tetap belajar ya nak ya secara produktif. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.